Oke, Om Swastiastu, berjumpa lagi dalam channel Area TPDS. Nah, dimana pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi persamaan garis lurus. Nah, dimana pada materi kali ini itu materi kelas 8 semester 1, tepatnya pada bab 4. Nah, dimana pada topik yang akan saya angkat pada video pembelajaran kali ini itu adalah grafik dan gradien garis lurus. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita simak video pembelajarannya. Untuk mengawali, kita akan melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, saat ini telepon seluler atau ponsel sudah menjadi perangkat penting bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam berkomunikasi. Beberapa operator ponsel menerapkan tarif yang berbeda-beda. Misalkan, tarif untuk menghubungi ponsel lain itu adalah Rp1.500 per menit. Maka, tarif percakapan selama 1 menit itu adalah Rp1.500. Jika 2 menit, maka dia menjadi Rp3.000. Jika 3 menit, maka dia menjadi Rp4.500. Dan seterusnya bertambah dengan konsisten. Bertambah 1.500, 1.500. Nah, maka tarif percakapan ini bersifat linear atau lurus dengan persamaan Y sama dengan 1.500X, di mana Y menyatakan besarnya tarif dan X menyatakan lamanya waktu percakapan sesuai yang dinyatakan di sini, di mana Y itu merupakan besarnya tarif dan X ini adalah waktunya percakapan, misalnya 1 menit, 2 menit, atau mungkin 2 jam, atau mungkin 60 menit ya, ataupun 1 jam juga. Nah, seperti itu observasi di awal mengenai persamaan garis lurus, semoga dapat kalian pahami. Oke, yang berikutnya kita akan masuk pada bentuk persamaan garis lurus. Nah, di mana pada bentuk umum persamaan garis lurus dalam variabel X dan Y sebagai berikut. Nah, jadi di sini X dan Y dia bertugas sebagai variabel. Nah, variabel itu apa? Itu adalah nilai yang belum diketahui jumlahnya, bukan sih? Variabel itu merupakan bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, seperti itu. Jadi variabel itu bilangan yang belum diketahui nilainya, apakah dia nilainya ratusan, ribuan, atau mungkin satuan. Nah, di sini untuk bentuk umumnya itulah Y sama dengan MX plus N. Nah, inilah bentuk umumnya. Nah, di mana Y dan X itu merupakan variabel, sedangkan M dan N itu adalah sebuah bilangan. Nah, atau bentuknya bisa saja menjadi AX plus BY sama dengan C. Nah, di mana persamaan garis berbentuk AX plus BY sama dengan C dapat diubah menjadi Y sama dengan MX plus N, dan sebaliknya. Bisa saja Y sama dengan MX plus N bisa diubah menjadi AX plus BY sama dengan C. Nah, seperti apa contohnya? Nah, contohnya adalah seperti ini. Jika kita mengambil bentuk Y sama dengan MX plus N, maka bentuknya adalah seperti ini. Contohnya adalah Y sama dengan min 2X plus 4. Dan jika kita mengambil contoh AX plus BY sama dengan C, itu adalah contoh seperti ini. 4X plus 2Y sama dengan 8, di mana A itu merupakan adalah 4, atau 4 itu merupakan A, lalu 2 ini merupakan B. Nah, seperti itu bentuk umum dari persamaan garis lurus. Semoga dapat kalian pahami. Yang berikutnya, nah, kita akan menggambar grafik persamaan garis lurus. Tapi sebelum kita menggambar, kita harus mengetahui komponen-komponennya. Nah, seperti di sini. Kita perhatikan titik X1, Y1 terletak pada garis Y sama dengan MX plus N. Jika Y1 sama dengan MX1 tambah N bernilai benar. Nah, sebelum kita menggambar sebuah garis, kita harus menentukan titik koordinatnya. Apakah titik koordinat tersebut nyambung tidak dengan persamaan garisnya? Nah, jika dia nyambung, maka dia akan bernilai benar. Maka dapat kita lanjutkan ke proses penggambaran dari grafiknya. Jika dia tidak nyambung, maka tidak usah kita proses dari grafiknya, atau dapat kita nyatakan dia bernilai salah. Nah, di sini apabila titik koordinat tidak tersedia dalam kalimat yang memuat persamaan, maka dapat kalian lakukan cara seperti ini. Nah, gunakan titik potong garis dengan pertolongan sumbu koordinat, dengan catatan bahwa di sini persamaannya sudah kalian ketahui. Di sini kan pertanyaannya hanya dia tidak diketahui titik koordinatnya.
tapi persamaannya diketahui. Maka dapat kita gunakan cara seperti ini. Nah, kita menggunakan titik potong garis dengan pertolongan sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat itu yang mana? Ini ya, ini sumbu koordinat X, lalu ini sumbu koordinat Y. Nah, seperti inilah. Nah, lalu langkah-langkah seperti apa? Yang pertama, menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Nah, di mana garis memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Caranya seperti apa? Caranya tinggal kalian substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan garisnya. Nah, jadi pada sumbu X kita masukkan Y sama dengan 0. Lalu, langkah kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, di mana garis memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Caranya seperti apa? Tinggal mensubstitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan garisnya. Lalu langkah ketiga adalah menggambar titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesiusnya. Langkah keempat, menghubungkan kedua titik dengan garis lurus. Langkah kelima, menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Nah, jika kita hanya sebatas membaca seperti ini kayaknya kurang pas ya. Nah, kita akan berikan contoh soal seperti apa. Kita simak videonya. Oke, pada contoh soal yang awal saya menyediakan 2 buah contoh soal terlebih dahulu. Oke, contoh soal yang pertama. Periksalah apakah titik 5, min 9 terletak pada garis dengan persamaan 8x plus 3y sama dengan 18. Nah, kita disuruh meriksa di sini. Kita akan periksa apakah titik ini berada pada garis 8x plus 3y sama dengan 18. Atau mungkin persamaan dari 8x plus 3y sama dengan 18 merupakan melalui titik 5, min 9 atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi perlu yang kalian ketahui di mana 5 ini merupakan X dan min 9 itu merupakan Y. Nah, maka langkah berikutnya kita masuk pada penyelesaiannya. Di mana nilai X sama dengan 5, lalu nilai Y sama dengan min 9. Langkah berikutnya kita tinggal substitusikan saja ke dalam persamaan 8x ditambah 3y sama dengan 18. Nah, kita buat persamaannya. Lalu kita tinggal masukkan nilai X-nya. Kita ganti X-nya dengan 5, lalu kita ganti Y dengan min 9. Nah, maka 8 kali 5 adalah 40. Ditambah 3 dikali min 9. 3 kali min 9 adalah min 27. 40 dikurangi 27 sama dengan 18. Apakah dia sama? Nah, hasilnya adalah 40 dikurangi 27. Itulah 13. Dan 13 tidak sama dengan 18. Nah, jadi kesimpulannya titik 5, min 9 tidak terletak pada garis dengan persamaan 8x plus 3y sama dengan 18. Jadi ini bukan titik koordinatnya yang dilalui oleh garis 8x plus 3y sama dengan 18. Seperti itu untuk memeriksa dari titik koordinat dalam persamaan garis. Mudah kan? Semoga dapat kalian pahami. Oke, contoh soal yang kedua. Gambarlah garis dengan persamaan 4x min 3y sama dengan 12 atau 4x dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, kita akan menggunakan bantuan dari sumbu koordinat sesuai dengan langkah yang tadi yang sempat kita pelajari. Oke, penjelasannya seperti apa? Melalui 2 buah titik dapat terbentuk sebuah garis. Nah, seperti itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Jadi garis itu terbentuk jika ada 2 buah titik dan kita dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, gunakan X sama dengan 0 untuk menemukan nilai Y dan gunakan Y sama dengan 0 untuk menemukan nilai X hingga memperoleh 2 buah titik. Jadi di sini kita akan mencari 2 buah titik koordinat untuk menggambar sebuah grafik dari persamaan 4x min 3y sama dengan 12. Nah, langkah seperti apa? Yang pertama, substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan 4x min 3y sama dengan 12. Nah, ini untuk disumbu Y-nya. Nah, 4x dikurangi 3y sama dengan 12. Jadi kita tinggal ganti X dengan 0. Maka 4 kali 0 dikurangi 3y sama dengan 12.
maka menjadi min 3Y sama dengan 12. Nah, kita untuk mencari nilai variabelnya, maka kita harus menghilangkan atau kita membuat koefisiennya menjadi 1. Maka kita tinggal bagi dengan nilai koefisiennya. Jadi Y sama dengan 12 dibagi min 3. Y sama dengan min 4. Maka titik koordinat yang pertama itu adalah 0, min 4. Jadi 0 ini adalah X-nya, lalu min 4 inilah Y-nya. Ini titik koordinat yang pertama, atau mungkin kita bilang titik koordinat A ya, untuk permudah, titik koordinat A. Lalu yang kedua, substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan 4X min 3Y sama dengan 12. Nah, di sini kita akan bergerak pada sumbu X atau sumbu yang mendatar. Nah, persamaannya 4X min 3Y sama dengan 12. Maka langkahnya adalah kita tinggal substitusikan saja, atau kita tinggal ganti Y-nya sama dengan 0. 4X dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 12. 4X sama dengan 12. Maka nilai X-nya adalah 12 dibagi 4, dan X didapat atau diperoleh adalah 3. Nah, titik koordinat yang kedua itulah 3,0. 3 adalah sebagai X-nya, lalu 0 ini adalah Y-nya. Ini bisa kita sebut dengan titik B. Lalu grafik seperti apa? Kita perhatikan, diperoleh titik koordinat 0, min 4 dan 3,0. Ini sebagai titik koordinat A, lalu ini titik koordinat B. Selanjutnya, masukkan titik koordinat tersebut ke dalam bidang kartesiusnya. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita masukkan ke dalam bidang kartesiusnya. Titik A itu berada pada 0, min 4. Nah, di sini 0, min 4. Ini titik A. 0, min 4. Lalu titik B itulah 3,0. Titik B 3,0, maka dia berada di sini. Nah, maka persamaan garisnya 4X min 3Y sama dengan 12, dia akan melalui titik-titik tersebut. Nah, titik 0, min 4 dan titik 3,0 yang dilalui oleh garis 4X min 3Y sama dengan 12. Nah, seperti itu penjelasan untuk contoh soal yang kedua. Semoga dapat kalian pahami. Yang berikutnya kita akan masuk pada gradien, di mana gradien itu juga sering disebut dengan kemiringan. Nah, jadi gradien garis itu adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Jadi gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil. Jadi sinilah M kecil ya, bukan M besar. Nah, dalam menentukan sebuah gradien terbagi atas 3. Yaitu yang pertama, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Jadi di sini maksudnya jika diketahui adalah grafiknya saja tanpa mengetahui komponen lainnya, maka kita dapat menggunakan cara yang pertama, di mana M atau gradiennya itu sama dengan komponen Y per komponen X, atau dapat kita singkat jadi KY per KX. Nah, seperti apa contohnya? Kita perhatikan di sini. Ini ada sebuah persamaan garis lurus dalam bidang koordinat kartesius. Nah, di mana kita perhatikan di sini kita bergerak dari kiri ke kanan. Nah, sebelumnya kita akan rubah ini dulu menjadi warna kuning sajalah. Kelihatan ya? Oke, kelihatan sedikit. Oke, kita akan bergerak dari kiri ke kanan. Nah, jika kita mencari komponen X, maka kita bergerak pada sumbu X-nya. Yang dia warna merah lagi. Kurang jelas soalnya. Oke, kita akan mencari komponen X-nya terlebih dahulu. Komponen X-nya kita tinggal menghitung berapa jauh, berapa banyak sumbu X yang dilalui oleh, atau mungkin berapa bilangan yang dilalui oleh garis dari ini. Garis gradien ini melalui sumbu X. Nah, caranya kita tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atau mungkin kita kasih titik aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia melalui 12 bilangan ke arah kanan, yang dimana arah kanan itu merupakan arah yang positif. Jadi arah kanan itu merupakan arah yang positif. Lalu dia menuju sumbu Y.
dia menuju ke atas. Nah, dia menuju ke atas, yang dimana di ke atas itu dia menuju ke arah yang positif. Nah, dia menuju ke atas itu sebanyak, kita hitung dari sini ya, sejajar dengan titik awalnya. Itu di sini, yang warna kuning ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia menuju 6 bilangan ke atas. Nah, tentu jika ke atas maka dia bilangannya adalah positif. Maka dapat kita cari gradiennya adalah M sama dengan, kita saya hapus dulu di sini. Saya akan iris all. Oke. Nah, jadi M-nya adalah KY per KX. Dari mana KY-nya itu adalah 6. Lalu KX-nya adalah 12. Maka gradiennya atau M-nya adalah setengah. Kenapa setengah? Karena dapat kita sederhanakan. 6 per 12 sama-sama kita bagi 6. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 adalah 2. Oke, itu untuk menentukan gradien dengan cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Nah, kita perhatikan. Yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus N adalah M. Nah, di mana di sini untuk gradien dari persamaan ini, jika persamaannya menyerupai Y sama dengan MX ditambah N, maka gradiennya adalah M di sini, atau mungkin koefisien dari X-nya. Jadi misalnya Y sama dengan 2X ditambah 3, maka gradiennya adalah 2, karena 2 itu merupakan koefisien dari X. Nah, lalu yang kedua, jika gradien garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C adalah gradiennya menjadi M sama dengan min A per B. Nah, atau mungkin jika dia AX, bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka untuk menentukan gradiennya sama juga menjadi seperti ini. M sama dengan min A per B, di mana A itu merupakan koefisien dari X, lalu B itu merupakan koefisien dari Y. Jadi kita perlu hanya A dan B-nya saja ya. Contoh seperti apa? Contohnya kita perhatikan di sini. Jika bentuknya menyerupai Y sama dengan MX plus N, maka Y sama dengan min 2X plus 3. Maka gradiennya atau M-nya adalah min 2, karena dia merupakan koefisien dari X. Lalu, jika bentuknya adalah X min 3Y sama dengan min 6, maka gradiennya adalah min A per B. Min A per B, A-nya kita masukkan, A-nya adalah 1, karena koefisien dari X adalah 1. Lalu per B, B-nya koefisiennya adalah min 3. Jadi min 1 per min 3 disederhanakan menjadi 1 per 3, sama-sama dibagi min, atau min bagi min adalah plus 1 per 3. Nah, seperti itu untuk menentukan gradien dengan cara yang kedua. Yang berikutnya kita masuk pada cara yang ketiga, menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, di mana gradien garis yang melalui titik A misalkan X1, Y1 dan B X2, Y2 adalah, nah, untuk menentukan gradiennya adalah M sama dengan KY per KX. Jadi di sini untuk cara yang ketiga itu merupakan penurunan dari rumus dari cara yang pertama. Cara yang pertama merupakan KY per KX atau komponen Y per komponen X. Nah, dijabarkan menjadi Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi di sini kita tidak boleh bolak-balik ya. Untuk menentukan mana yang Y2, mana yang Y1, kita harus konsisten. Mana yang kedua, mana yang pertama. Oke, sebagai contohnya kita perhatikan di sini. Gradien garis yang melalui titik P min 4, min 2 dan Q 8,4 adalah, oke, kita akan konsisten. Kita gunakan ini yang sebagai yang pertama, lalu ini sebagai yang kedua. Jadi ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Maka jika kita masukkan ke dalam grafik, dia akan menjadi seperti ini. Nah, samalah seperti pada grafik yang pertama atau grafik pada contoh cara mencari grafik, cara mencari gradien pada langkah yang pertama.
Oke, kita perhatikan bahwa titik B itu berada pada di sini. Min 4, min 2. Lalu titik G itu berada pada di sini. 8,4. Nah, langkah berikutnya seperti apa? Langkah berikutnya kita perhatikan. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 per X1. Jadi kita tinggal masukkan saja Y2, Y1-nya, lalu X2 dan X1-nya. Y2-nya itu adalah 4. Lalu dikurangi Y1 lah min 2. Kita jika membatas sebagai untuk pemisah tanda minnya. Lalu X2 adalah 8. Dikurangi X1-nya adalah min 4. Oke, X1 adalah min 4. Sama dengan 4 min ketemu min jadi plus. 4 tambah 2 adalah 6. Lalu 8 min ketemu min adalah plus. 8 tambah 4 adalah 12. 6 per 12 itu disederhanakan jadi 1/2. Oke, sama dengan langkah yang pertama ya. Karena soalnya sama juga, cuma langkahnya yang berbeda. Jika langkah pertama kita menggunakan komponen yang ini saja, langkah yang kedua kita menggunakan 2 buah titik koordinat dengan cara yang seperti ini. Oke, silakan kalian gunakan cara yang menurut kalian paling singkat atau mungkin yang paling kalian mengerti. Nah, itu untuk menentukan gradien dengan 3 cara. Cara yang pertama seperti KY per KX, cara yang kedua itu tergantung persamaannya. Cara yang ketiga jika diketahui 2 buah titik koordinatnya. Yang berikutnya yang perlu kalian ingat dalam persamaan garis lurus itu adalah sifat-sifat gradien pada suatu garis. Di sini ada 4. Nah, yang pertama, jika garis dari kiri ke kanan, jadi kita biasanya bergerak dari kiri ke kanan ya. Jika dari kiri ke kanan itu naik, nah seperti ini naik dia, maka gradiennya pasti bernilai positif atau M-nya lebih dari 0. Jadi gradiennya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang kedua, jika gradien dari kiri ke kanan turun, jadi kiri ke kanan itu turun, maka gradiennya bernilai negatif atau M-nya itu kurang dari 0. Itu adalah min 1, min 2, min 3 dan seterusnya yang di bawah 0. Nah, jadi garis gradien negatif dengan M kurang dari 0. Lalu yang ketiga, jika garis sejajar dengan sumbu X, nah perhatikan di sini, dia kan sejajar dengan sumbu X di sini. Nah, maka gradiennya dia bernilai 0 atau M-nya sama dengan 0. Jadi jika kalian menemukan sebuah grafik yang tampilan seperti ini, dia sejajar dengan sumbu X garisnya, maka dapat kalian simpulkan bahwa gradiennya itu adalah 0. Atau mungkin dapat kalian cari dengan 3 cara seperti tadi, boleh untuk membuktikan. Jadi jika kalian buktikan pasti gradiennya akan 0 jika dia sejajar dengan sumbu X. Nah, yang keempat, jika garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, jika dia garis sejajar dengan sumbu Y seperti pada gambar di sini kita perhatikan. Nah, garis tersebut tidak memiliki gradien atau gradien tersebut atau gradien dari garis tersebut tidak terdefinisi. Nah, kita perhatikan di sini bahwa jika kalian menemukan bahwa tampilannya seperti ini, tampilannya dia garis misalkan adalah garis L misalnya. Garis L dia sejajar dengan sumbu Y, maka dapat kita simpulkan bahwa garis tersebut tidak memiliki gradien atau tidak memiliki gradien karena dia tidak terdefinisi gradiennya. Nah, itu yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ingat. Oke, jika dia kiri ke kanan naik, maka gradiennya adalah positif. Jika dari kiri ke kanan turun, maka gradiennya adalah negatif. Jika dia sejajar sumbu X, maka gradiennya adalah 0. Jika dia sejajar dengan sumbu Y, maka gradiennya adalah tidak terdefinisi atau tidak memiliki gradien. Nah, itu yang dapat saya katakan untuk sifat-sifat gradien. Semoga dapat kalian pahami.
Yang berikutnya kita masuk pada contoh soal lanjutan. Di sini sudah saya siapkan 3 buah contoh soal. Kita mulai dari yang pertama. Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. A sama dengan, pada yang A, Y sama dengan 3X. Lalu yang B, 2Y dikurangi X sama dengan 5. Lalu yang ketiga atau yang C, 9X tambah 6Y dikurangi 18 sama dengan 0. Kita langsung mulai pada penyelesaiannya. Yang A, Y sama dengan 3X. Nah, perlu kalian perhatikan persamaan Y sama dengan MX plus C atau MX plus N, boleh ya, apapun boleh itu. Maka M adalah gradiennya. Jadi dalam persamaan Y sama dengan MX plus N, biar sama dengan yang tadi, Y sama dengan MX plus N, maka M adalah gradiennya. Jadi gradien dari yang A itulah 3, M-nya adalah 3. Lalu yang B, 2Y min X sama dengan 5. Atau sama artinya dengan min X ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, jika kita melihat bentuk ini, dia sama seperti bentuk AX plus BY sama dengan C. Jadi gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Jadi A itu merupakan koefisien dari X dan B itu koefisien dari Y. Langsung saja M-nya menjadi min dalam kurung, karena koefisien dari X adalah min 1, kita tuliskan min 1 dengan pemisahnya adalah tanda kurung. Min 1 per 2. Maka gradiennya itu adalah setengah, karena min ketemu min jadi plus. Oke, jadi jawaban yang B adalah setengah. Lalu jawaban yang C. Kita perhatikan yang C. 9X ditambah 6Y dikurangi 18 sama dengan 0. Maka dia menjadi M-nya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika bentuknya adalah AX plus BY, wah nggak kelihatan nih, AX plus BY plus C sama dengan 0, dia untuk mencari gradiennya sama dengan bentuk AX plus BY sama dengan C. Nah, jadi cara mencari gradiennya seperti ini, sama seperti yang ini ya. M sama dengan min A per B. Langkah berikutnya, A itu apa? A itu merupakan koefisien dari X. Lalu B itu apa? B itu merupakan koefisien dari Y. Maka min 9 per 6. Tinggal disederhanakan saja. Jawabannya adalah min 3 per 2. Tinggal dibagi 3 atau sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3, 6 bagi 3 adalah 2. Oke, itu untuk contoh soal yang ketiga. Yang berikutnya contoh soal yang keempat. Tentukan gradien garis yang melalui titik A min 3,2 dan B 4, min 5. Seperti pada langkah mencari gradien dengan langkah yang kedua. Langkah yang ketiga maksudnya, langkah ketiga. Jika diketahui dua buah titik koordinatnya. Penyelesaiannya kita masukkan ke dalam pencarian gradiennya. Itu adalah M sama dengan Y2 min Y1 sama dengan kok sama dengan lagi. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 dikurangi X1. Kita tinggal ingat ya, konsisten ya. Ini kita pakai yang pertama, ini kita pakai yang kedua, karena dia muncul B awal. Jadi ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, ini adalah Y2. Kita tinggal masukkan saja. Y2-nya adalah min 5 dikurangi Y1-nya adalah 2 per X2-nya adalah 4 dikurangi dengan X1-nya adalah min 3. Jadi min 5 dikurangi 2 adalah min 7. Lalu 4 ditambah 3 adalah 7. Jadi min 7 per 7 adalah min 1. Jadi gradien dari garis yang melalui dua titik tersebut adalah min 1. Nah, jadi gradien dari dua titik ini adalah min 1 ya. Oke, mudah kan? Lalu contoh soal yang kelima. Kita simak. Jika gradien dari garis dalam kurung 2A min 1 X dikurangi Y sama dengan 5 adalah 7,
maka nilai A-nya adalah berapa? Jadi nilai A ini adalah berapa ya? Nah, diketahui adalah gradiennya di sini adalah 7. Lalu persamaan garisnya 2A min 1X dikurangi Y sama dengan 5. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Ingat kembali pada gradien pada persamaan AX plus BY sama dengan C. Jika AX plus BY sama dengan C, itu adalah gradiennya M sama dengan min A per B. Maka kita tinggal masukkan saja nilai dari A di sini ya. Jadi A di sini merupakan koefisien dari X dan B merupakan koefisien dari Y. Jadi koefisien dari X itu adalah 2A min 1. Ingat ya dalam kurungnya ya. Jika kita tidak menuliskan dalam kurungan, dia akan berbeda artinya. Lalu per min 1 karena koefisien dari Y adalah min 1. Lalu kita tinggal membaginya. Jadi min bagi min adalah plus, maka 7 sama dengan 2A min 1. Lalu kita pindah ruaskan min 1-nya ke sebelah kiri karena di sana ada konstanta juga. Menjadi 7 tambah 1 adalah 8 sama dengan 2A. Maka koefisien atau mungkin nilai dari A itu adalah 4. 4 itu dapat dari 8 dibagi 2. Oke, yang berikutnya yuk dicoba. Oke, jika kalian tahu jawabannya, silakan kalian jawab pada kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah grafik perkembangan berat badan seorang bayi selama setahun berbentuk garis lurus. Diketahui pada usia 1 bulan berat bayi tersebut adalah 3.600 gram dan pada usia 10 bulan beratnya mencapai 9.000 gram. Tentukan besar kenaikan berat badan bayi setiap bulannya. Nah, jadi di sini masih tentang persamaan garis lurus. Silakan kalian jawab pada kolom komentar jika kalian ketahui. Nah, jadi caranya ya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya atau yang saya jelaskan tadi. Silakan kalian jawab ya. Yang selanjutnya adalah terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jika video ini bermanfaat, silakan kalian share ke rekan-rekan kalian atau mungkin teman-teman kalian yang ingin tahu mengenai atau mungkin ingin mempelajari materi tentang persamaan garis lurus lebih mendalam. Oke, segitu saja dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Sampai berjumpa lagi pada video saya yang selanjutnya. Saya ucapkan bye-bye.